لماذا حرم الإسلام الحرير والذهب على الرجال؟ هو في مذهبين، فهناك الأحناف لا يحرمون الحرير على الرجال. احنا في الشافعية هم اللي بنحرم الحرير، والجمهور الشافعية حرموا الحرير والذهب لحديث ورد في هذا: هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها. لكن ده مش محل اتفاق، ويورد الخلاف الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ويقول لا، بعض الناس أباح لبس الحرير، ومنهم 25 صحابي لبسوا الحرير، وكذلك الذهب أيضا. إذا ما نستطيعش نقول حرم الإسلام، إنما نقول إيه؟ حرم جمهور الفقهاء. أو لما حرم، بالمبني للمجهول كده، لما حرم الحرير وكذا. لكن نقول حرم الإسلام يبقى ده محل اتفاق. حرم الإسلام السرقة، حرم الإسلام الكذب، حرم الإسلام الفساد في الأرض، حرم الإسلام شهادة الزور، حرم الإسلام الزنا، حرم الإسلام القتل بغير الحق، حرم الإسلام كده. حرم الإسلام، ما حدش قال غير كده. يبقى إذن هذا محل خلاف. والقاعدة إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، ومن ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز. حاشية الباجوري عند الشافعية يقولوا كده، والتاني السيوطي الشافعي بيقول كده. يعني شوف المذاهب كلها ايه، بتخدم بعضيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah uridu an ubayyina lakum min dhalikal video bitarjamatil Indonesia. Baik, di dalam video tersebut Syekh Ali Jum'ah menjelaskan kepada kita yubayyinu lana an hukmi lubsil harir. Memakai sutra itu apakah diperbolehkan lirojulin amlah? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, ulama masih berbeda pendapat tentang hukum penggunaan harir atau sutra bagi seorang laki-laki. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan haram bagi seorang laki-laki itu menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Sedangkan madhab lain seperti Imam Hanafiyah mengatakan nggak apa-apa seorang laki-laki itu menggunakan harir, menggunakan pakaian sutra. Tapi kalau kita telusuri dalam madhab Syafi'iyah, itu tidak secara mutlak tidak memperbolehkan. Artinya begini, saya pernah membaca dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan dari Imam Taqiyuddin. Beliau dalam kitab tersebut menerangkan kalau semisal ini masalah banyaknya atau presentasenya ya. Kalau baju itu terbuat dari sutra, misal yang sering kita temui adalah dalam sarung BHS, itu sebenarnya sarung BHS ada sutranya loh. Kok diperjualbelikan? Bukankah kalau sudah ada sutranya itu diharapkan? Nah, ini kita perlu tahu ini. Tidak secara mutlak, artinya ketika orang laki-laki kalau semisal ada kandungan harirnya, ada kandungan sutranya itu diharapkan enggak. Nah, gini, dalam kitab Kifayah itu misal kalau ada sebuah pakaian yang di dalam kandungannya itu terbuat dari sutra tapi tidak 100% sutra, maka ini diperbolehkan. Contoh, 30%-nya sutra, sisanya itu kain biasa, maka ini tidak apa-apa. Jadi yang penting kandungan pakaian tersebut masih lebih banyak kandungan biasa daripada kandungan sutranya gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, semisal ada sarung BHS yang kandungan sutranya itu hanya 45%, sedangkan kandungan biasanya itu 55%. Apakah diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memakai pakaian tersebut? Maka nggak apa-apa. Yang penting
pakaian sutra itu tidak lebih banyak daripada kandungan biasanya gitu. Semisal kain katun lah. Kain katun itu 70%, kain sutra itu 30%. Maka nggak apa-apa seorang laki-laki memakai pakaian tersebut. Lalu bagaimana semisal kalau sama gitu, 50%, 50%? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang mengatakan tidak boleh menggunakan pakaian yang kandungan 50% itu sutra dan 50% itu selain sutra adalah membawa kaidah idza ta'arada atau idza ijtama'a al-haram, idza ijtama'a bainal halal wal haram uliba al-haram gitu. Ketika berkumpul antara keharaman dan juga kehalalan, maka yang dimenangkan adalah yang haram itu. Jadi kalau dikontekstualisasikan kepada baju misalnya, kepada baju 50%-nya itu bahan sutra, 50%-nya itu bahan biasa, maka bagi seorang laki-laki itu tidak diperbolehkan menggunakan pakaian tersebut dengan alasan ketika ada sebuah kehalalan dan juga keharaman itu berkumpul dalam satu kesatuan, maka yang dimenangkan adalah keharaman. Idza jitama'a bainal halal wal haram uliba al haram. Itu sekian video ini, semoga manfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.